Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita dalam rangka untuk menambah iman, menambah takwa, istiqomah dan saling mengingatkan. Karena orang beriman itu saling mengingatkan. Siap mengingatkan dan siap juga diingatkan. Karena Allah mengatakan, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Sungguhnya manusia itu hukum asalnya merugi. Lafi khusrin, dia masuk dalam kerugian dari segala sisi. Siapa yang selamat? Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang pertama, yang kedua amilus shalihat, beramal soleh. Yang ketiga wa tawashaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat wa tawashaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Sini kata Allah saling, berarti menunjukkan siap menasihati dan siap juga dinasihati. Siap mengingatkan dan siap juga diingatkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya qadarullah bertugas sebagai pengingat. Dan saya ingin mengingatkan ibu-ibu semua akan hari akhirat. Pembahasan kita pada siang hari ini tentang tingkatan penghuni surga, ya, bahwasanya penghuni surga itu tidak satu level, tapi mereka berlevel-level. Sekarang kita akan sebagai mukaddimah saya akan menjelaskan tentang kondisi kita, posisi kita, ya. Jadi perjalanan hidup, ya. Perjalanan hidup. Kita melewati banyak destinasi, ya. Yang pertama adalah masa janin. Yang kedua adalah di dunia. Yang ketiga adalah alam barzakh, alam kubur. Yang keempat adalah padang mahsyar. Kemudian yang seterusnya sampai ada sirat. Kemudian keenam terakhir surga atau neraka. Surga atau neraka. Tapi masa janin berapa lama, Ibu? Kurang lebih 9 bulan. Ini sudah done, selesai. Sudah selesai. Di dunia kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalla man yajuzu dzalik. Yang lewat 70 tidak banyak. Yang lewat 70 tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Saya tanya ibu-ibu yang di atas 70 coba angkat tangan. Paling nenek ya. Di atas 70, 1, 2, 3, 4, 5, Masya Allah. Semoga ditambah takwa, ditambah amal ibadah. Tapi kalau sudah 70, udah harus siap-siap. Siap-siap, karena umur manusia biasanya 60 sampai apa? 70 tahun. Baik. Alam kubur, sejak meninggal hingga hari kiamat, hari kebangkitan. Ini sangat panjang. Maka alam kubur ini bisa ratusan, bisa ribuan tahun, ya. Ratusan atau ribuan tahun. Sudah ada orang-orang yang sudah di alam barzah sejak ribuan tahun sudah ada. Ya, sudah ada yang ratusan tahun, ya. Kemudian padang mahsyar 50.000 tahun. Di sini banyak proses yang akan dilewati. Di padang mahsyar ini ada banyak peristiwa, di antaranya misalnya disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diserahkan catatan amal. Kemudian ada namanya dihisab. Kemudian ada namanya juga
timbang. Ya, ini di antara ada kejadian-kejadian banyak, tapi dia karena 50.000 tahun, banyak destinasi yang akan kita lewati di sini. Dan kita semua akan melewatinya. Di Sirat, Sirat adalah jembatan yang diletakkan di atas alamat ini Jahannam, di atas neraka Jahannam. Dan kata Allah, wa im minkum illa wariduha, setiap kalian pasti melewati neraka, yaitu melewati Sirat. Tidak ada yang tidak lewat, semuanya lewat. Yang berhasil lewat masuk surga, yang tidak berhasil masuk apa? Neraka. Baik. Sekarang kita di mana? Kita sekarang di sini. Kita sekarang di sini. Ini posisi kita sekarang. Umur yang sudah kita lewati, sudah kita sama-sama tahu. Saya kemarin sudah 46. Kemarin benar ya? Kemarin 46. Sekarang udah 46 sehari. Satu lettingnya. Nah, kita nggak tahu tinggal berapa ya. Di antara ibu-ibu ada 50, sudah ada 60, ada yang 70 ke atas, ada yang mungkin 80 ke atas. Ya, berarti menunjukkan fase ini tidak lama lagi akan kita tinggalkan. Baik. Setelah itu kita akan masuk dalam alam barzah yang ternyata jauh lebih lama daripada masa kita hidup di dunia. Setelah itu kita masuk di padang mahsyar yang ternyata jauh lebih lama lagi. Bisa 50.000 tahun. Setelah itu kita akan masuk surga dan neraka dan ini abadi. Abadi maksudnya ibu-ibu bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata 9 bulan sudah lewat kita sedang di sini. Ternyata usia kita di dunia sedikit dibandingkan dengan destinasi berikutnya. Ternyata 60, 70 tahun, 80, 90, 100. Kita hidup dunia semakin kalau kita sudah usia 90, 100, sudah tidak nyaman lagi hidup. Yang disebut dalam hadis ardhalul umur, yaitu usia yang paling merendahkan. Karena seorang sering lupa, ya, dia sendiri tidak bisa ngurus dirinya, terkadang harus diurus oleh orang lain. Kalaupun seorang maksudnya dipanjangkan umur, dia hidup sudah tidak senyaman ketika dia masih muda. Belum selalu teringat-ingat, mungkin besok saya meninggal, seperti itu. Oleh karenanya, umur kita ternyata di dunia cuma 60 sampai 70 tahun. Ini belum lagi dipotong ibu-ibu, ya, dipotong, dikurangi. Dikurangi pertama masa kecil sampai sebelum balik ya. Masa kecil sama dengan 15 tahun. 15 tahun. Terus waktu tidur. Kita tidur sehari berapa jam ibu-ibu? 8. Itu yang rajin, yang malas bisa 10 jam ya. 8 jam itu sepertiga hari. Sepertiga hari. 1 hari 24 jam. 8 jam itu sepertiga 3 hari. Seandainya umur kita wafat umur 60, taruhlah kita umur 60 tahun kita wafat, kita sudah tidur 20 tahun. 20 tahun. Kalau kita wafat di usia 60, sebenarnya umur efektif kita sama dengan 60 kurang berapa? Kurang 15 ya. 60 kurang 15 kurang berapa? 20. Jadinya berapa itu? Iya, sudah. 60 kurang 15, 45 kurang 20 sama dengan kurang lah. 60 kurang 20, 40, kurang 25 ya? 25 tahun. Jadi sebenarnya umur kita yang efektif cuma 25 tahun. Ini kalau kita wafat usia 60. Kalau kita wafat usia 70 berarti lebih lagi ya. 25 tahun ini coba kita renungkan. Yang untuk persiapan akhirat sudah berapa tahun? Buat baca Quran berapa lama? Buat jalan-jalan berapa lama? Buat ngobrol ibu-ibu ngerumpi berapa lama, buat nonton berita berapa lama, berita ijazah nggak habis-habis, cerita baca-baca dengar-dengar nggak pernah selesai.
Sehingga sebenarnya waktu kita untuk beramal soleh semakin apa? Semakin sedikit. Sementara semua yang kita lakukan di usia efektif ini penentu nasib kita di alam barzah, di padang mahsyar dan di surga atau neraka. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita sadar bahwasanya umur kita ternyata tinggal sedikit. Setiap detik yang kita lewati akan mempengaruhi nasib kita di destinasi berikutnya. Setiap detik, saya tidak berlebihan dan saya tidak hiperbola. Setiap detik yang kita lewati punya pengaruh akan kebahagiaan kita, status kita pada destinasi berikutnya. Seandainya kita satu detik kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, punya pengaruh nanti. Punya pengaruh di alam barzah. Makanya Allah berfirman, "Man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat kufur, bagi dia kekufuran tersebut. Siapa yang beramal soleh, maka dia mempersiapkan tempat tidurnya di alam barzah. Kita bercapek-capek agar kita begitu meninggal kita pindah ke destinasi berikutnya yang nyaman. Nah, ini yang mau sekarang kita bahas. Ibu-ibu sudah paham? Paham ini? Jadi sekarang sisa umur ibu-ibu berapa tahun? Nggak ada yang tahu. Tetapi sebenarnya tinggal sedikit. Maka saya berharap ibu setelah ini jangan buang-buang waktu lagi. Yang tidak ada manfaat, tinggalkan. Jangan sampai ngerumpi, jangan terlalu banyak nonton berita-berita artis, nggak ada faedahnya. Ya. Mulai baca Quran, mulai sholat malam, mulai sambung silaturahmi, mulai fokus urus anak-anak, fokus urus suami. Kalau yang punya cucu, urus cucu. Ya, jangan lupa zikir pagi petang, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat malam. Bikin program, umur saya tinggal sedikit, saya harus berpacu supaya saya mendapatkan keindahan pada destinasi berikutnya. Oke, ini sudah paham, saya mau hapus. Oke, silakan. Sudah ya? Oke. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membuat perbandingan antara status di dunia dengan status di akhirat, ya. Silakan buka surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 20 sampai 21. Surat 17 Quran surat 17 ayat 20 sampai 21. Ini surat 17 namanya surat Al-Isra. Surat 17 ayat 20 sampai 1. Di sini ada komparasi, ya, antara status di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 20, "Lan haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Silakan buka. Sudah buka semua? Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Setiap kelompok kami kasihkan harta, rezeki. Yang kafir kami kasih, yang beriman juga kami kasih. Semuanya karena Allah Tuhan. Semuanya Allah kasih. Mau kafir, mau penjahat, mau orang adil, orang soleh, orang kurang ajar, semuanya Allah kasih rezeki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura." Dan pemberian Allah tidak ada yang bisa melarangnya. Kemudian kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Kata Allah, lihatlah
bagaimana kami menjadikan mereka bertingkat-tingkat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Di akhirat lebih banyak lagi tingkatan. Lebih banyak lagi, lebih besar lagi tingkatan-tingkatan. Saya kalau mau, jadi ternyata di dunia Allah jadikan status ekonomi harta, Allah tidak ratakan semua. Tapi Allah mengatakan kami menjadikan status di dunia bertingkat-tingkat. Kita lihat di dunia, kalau kita buat level ekonomi di dunia, mungkin kita bisa kasih tingkatan. Yang pertama apa? Super kaya. Iya, Bu. Super kaya. Terus apa lagi? Bilang aja apa? Orang kaya. Orang kaya. Yang ketiga, sok kaya. Sok kaya. OKB, orang baru, orang kaya baru. Iya, pura-pura kaya. Nanti lama-lama miskin. Ya, taruhlah sudah ini berbagai macam nanti apa miskin. Sangat miskin sampai super miskin. Sampai Allah mengatakan au miskinan dza matrabah dalam Al-Qur'an. Bantulah orang miskin dza matrabah, yang orang miskin tersebut tidak punya apa-apa kecuali tanah. Dia rumah enggak punya, harta enggak punya, dia cuma punya tanah. Ada orang miskin seperti itu. Kata Allah, bantulah. Berarti orang miskin juga bertingkat-tingkat sampai ada yang sangat miskin, super miskin. Ini kalau kita mau levelkan, ya. Mungkin ada puluhan level. Ya. Ini semua kalau kita mau levelkan, ya, bisa puluhan level. Kalau kita detailkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajatin." Di akhirat levelnya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Wa akbaru tafdhila, dan pembedaannya lebih banyak lagi. Ternyata di akhirat levelnya lebih banyak, di surga maupun di neraka. Di surga levelnya banyak. Demikian juga di neraka. Sebagaimana di surga tidak satu tingkat, di neraka juga tidak satu tingkat. Contoh di neraka, Rasulullah SAW mengatakan tentang penghuni neraka yang paling rendah. Kata Nabi SAW, "Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib, wa huwa yanta'ilu bina'lain minan nar yagli bihima dimaguhu." Sungguhnya orang yang paling rendah azabnya di neraka kelak adalah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya memakai sendal dari api, otaknya mendidih. Itu level neraka yang paling rendah, itu yang paling atas. Semakin parah semakin di bawah, semakin parah semakin di bawah. Coba kita lihat ya. Neraka paling rendah. Neraka paling rendah tadi siapa Ibu? Abu Talib. Apa siksaannya? Abu Talib pakai sendal api, otaknya mendidih. Otak mendidih. Yang paling ini bukan paling rendah, ini maksudnya paling terbaik lah ya. Paling baik. Paling baik. Yang paling ringan, mohon maaf salah. Paling ringan. Paling ringan. Kemudian yang berikutnya yang paling parah. Paling parah adalah orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang munafik di neraka paling bawah. Saya carikan aja.
An-Nisa 145 ya. An-Nisa 145. 145. Kenapa orang munafik neraka paling bawah? Karena mereka kafir secara batin tapi KTP-nya Islam. Sehingga mereka sudah kafir dan menipu, dosanya double. Kafir tapi menipu. Makanya dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan mereka lebih rendah daripada nerakanya Yahudi. Mereka lebih rendah daripada nerakanya Nasara. Mereka lebih rendah daripada orang-orang musyrik yang lain. Karena orang musyrik yang lain mereka nyata-nyata musyrik. Orang munafik dalam hatinya kafir tapi KTP-nya apa? Islam. Sehingga neraka mereka paling bawah. Ini neraka paling ringan, neraka paling parah. Di antaranya banyak berderajat-derajat. Kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajatnya, levelnya sesuai dengan amal perbuatan. Tapi ibu-ibu, ini di neraka. Sekarang kita bahas bagaimana level-level di surga. Ini yang mau kita bahas ya. Ya, berapa level di surga. Tapi ibu-ibu kalau sudah saya mau hapus ya. Baik, kalau sudah saya lanjutkan. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa saya bahas level-level di surga? Apa sebab kita bahas pembahasan ini ibu-ibu? Saya ingin kasih tahu bahwasanya kalau di dunia kita semua sudah tahu status kita. Saya sudah tahu. Saya dibandingkan dia, saya lebih kaya. Saya dibandingkan dia, saya lebih miskin. Saya tahu pembantu saya lebih miskin dari saya. Saya tahu saya lebih miskin dari saya tahu bos saya lebih kaya daripada saya. Kita bisa memetakan status kita di dunia. Dan kita sudah tahu. Tetapi bagaimana status kita pada destinasinya itu yang masih gaib. Sehingga sebenarnya kita harusnya berlomba pada status berikutnya, bukan status sekarang. Kemudian menjadi masalah, terkadang status berubah signifikan 180 derajat. Yang di dunia mewah, hidup mewah, di destinasi berikutnya belum tentu. Benar atau tidak? Belum tentu. Jadi kita belajar ini agar kita fokus pada status berikutnya. Apa yang Allah berikan pada kita potensi di dunia, harusnya kita maksimalkan untuk mengejar status kita di akhirat. Bukan status kita di dunia. Di dunia kita punya status mewah, kita cuma hidup 60, 70, kemudian selesai. Tapi jangan sampai kita lalai pada status berikutnya. Banyak orang terpedaya hanya fokus pada status dia di dunia. Yang akan dia tinggalkan. Makanya Allah berfirman, perhatikan, status di dunia bisa saja berubah, berbalik ketika di akhirat. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah." Idza rujjatil ardu radda. Ya. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 3. 56. Apa Allah berfirman? Idza waqa'atil waqi'ah. Jika terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak ada yang bisa menolak adanya hari kiamat. Pasti terjadi. Kemudian kata Allah, khafidatur rafi'ah. Rafi'ah. Khafidah artinya merendahkan. Rafi artinya mengangkat.
Ini merendahkan, ini mengangkat. Kenapa? Pada hari kiamat kelak, hari kiamat bisa menyingkap. Bisa jadi ada orang yang disangka rendah, ternyata dia naik. Ini disangka rendah. Khafidatur rafi'ah. Di dunia dianggap rendah, di akhirat tinggi. Ini sebaliknya, di akhirat di dunia tinggi benar, dunia tinggi, di akhirat rendah. Di akhirat rendah. Ada yang semakin tinggi. Di dunia dia statusnya baik, kaya raya, dermawan, luar biasa. Di akhirat semakin apa? Tinggi. Ada yang semakin hina. Di dunia dia sudah miskin, ternyata dia nakal, dia mencuri, dia semakin hina. Tetapi status bisa berubah. Saya sering contohkan begini saja, sederhana. Saya punya pembantu, ya. Dia kerja mungkin berbulan-bulan, mungkin sampai setahun. Setiap dia gajian, dia kirim ke orang tuanya 100%. Semua gajinya dia kirim ke orang tua. Dan itu dia lakukan berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Kira-kira dia berbakti sama orang tua enggak? Pahalanya besar enggak? Besar. Kita mungkin enggak seperti itu. Kita mungkin enggak bisa ngasihkan 100% uang kita buat apa? Orang tua. Apakah kita masih menganggap pembantu kita bakalan lebih rendah daripada kita ketika di akhirat? Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi sekarang jelas dia rendah. Saya gaji dia kok. Tapi begitu mati, status bisa berubah. Status bisa berubah. Maka mau saya jangan sampai status kita di akhirat parah. Itu yang saya tidak ingin. Kita ingin dunia kita bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Maka salah untuk mencari level terbaik ketika di akhirat. Ya, di sini kita harus berlomba-lomba. Baik. Sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil bahwa di surga bertingkat-tingkat. Dari Al-Quran maupun hadis. Baik, ibu-ibu pegang Al-Quran kan? Kita satu-satu kita buka. Contoh surat Ar-Rahman itu. Surat Ar-Rahman ayat 46. Contoh satu. Surat Ar-Rahman 46 dan ayat 62. Perhatikan. Allah sebutkan di surat Ar-Rahman ayat 46, kata Allah, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Allah mendapatkan 2 surga. Kemudian Allah sebutkan tentang sifat-sifat surga tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Zawata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihi ma'ainani tajriyan. Allah sebutkan sifat-sifat surga tersebut. Ini orang takut kepada Allah. Kemudian setelah itu pada ayat 62 Allah mengatakan wa min dunihima jannatan. Di bawah 2 surga itu ada 2 surga yang lain, tapi statusnya di bawah. Jadi surga bertingkat-tingkat. Ini satu dalil. Contoh lagi. Dalam surat Al-Hadid ayat 10. Contoh lagi. Quran surat 57 ayat 10. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna." Coba ibu ada yang baca enggak? Coba, ya, coba kasih mic biar dengar. Oke, Bu, kasih. Kasih Bu sedang baca. Tadi baca terjemahannya. Ayat 10, surat Al-Hadid ayat 10.
Mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Perhatikan sini. Setelah itu Allah berfirman, tidak sama. Terus lanjut. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan balasan yang baik kepada mereka masing-masing. Oke, jazakillah khairan. Perhatikan sini. Allah la yastawi man anfaqa min qabil fati wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah. Tahun berapa? 8 Hijriyah. Ibu harus belajar sejarah. Fatu Makkah tahun berapa? 8 Hijriyah. Ketika setelah Fatu Makkah banyak orang masuk Islam karena Islam sudah jaya. Allah membedakan yang berinfak di masa sulit sebelum tahun 8 Hijriyah, berinfak di masa sulit, berjuang di masa sulit, tidak sama dengan yang berinfak setelah masa ringan. Dua-duanya dijamin surga, tapi surganya berbeda. Di sini ada perhatian, ternyata di masa sulit pahalanya besar, berbeda dengan di masa mudah. Contoh lagi, ya. Surat Al-Mutaffifin, perhatikan Ibu, surat ke-83 ayat 22 sampai 28. Quran surat 83 ayat 22 sampai 28. Saya bacakan aja. Kata Allah, perhatikan, innal abrara lafi na'im. Di sini Allah membagi penghuni surga ada dua. Ada namanya al-muqarrabun, ada namanya al-abrar. Al-abrar. Al-muqarrabun artinya yang didekatkan. Al-abrar artinya orang-orang baik. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang baik dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka di atas dipan-dipan sambil memandang kenikmatan surga. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau melihat wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari rahiq. Ya. Mereka diberi minum dari apa? Khamar rahiq. Ya. Dari ini minumannya khamar rahiq. Ya, khamar rahiq. Khamar murni. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, khitamuhu wa mizajuhu min tasnim. Kata Allah, wa mizajuhu min tasnim. Campurannya dengan tasnim. Tasnim. Apa itu tasnim? Kata Allah, aina yashrabu bihal muqarrabun. Ternyata tasnim itu minuman khusus, minuman muqarrabun. Perhatikan di sini, Allah ingin menjelaskan bahwasanya ketika level surga berbeda, jangankan kenikmatan tempat tinggal, rumah, bahkan minuman Allah bedakan. Orang yang abrar, minumannya khamar dicampur tasnim. Ibaratnya ada minuman dicampur tasnim. Yang muqarrabun murni tasnim. Bukan campuran, tapi murni apa? Tasnim ibaratnya kalau kita yang di bagian bawah dikasih air campur madu. Yang bagian atas murni madu. Jadi Allah membedakan antara minuman level yang satu dengan level yang lain. Paham ya Ibu? Baik. Lihat juga terakhir mungkin. Dalilnya banyak, cuma waktunya terbatas, kita lanjutkan. Surat Fatir. Ya, Fatir. Surat 35 ayat 32. Perhatikan Allah berfirman 32 sampai 33 ya, 32 sampai 33. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha. Allah, penghuni surga ada 3 model. Pertama adalah zalimun nafsi, yang berdosa campur dengan ketaatan. Yang kedua, muktasid yaitu yang tengah. Dia tidak pendosa tapi dia amalnya tengah-tengah. Yang ketiga paling hebat, sabiqun bil khairat. Sabiq bil khairat. Itu yang paling depan. Kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga yang semuanya mereka masuki. Ternyata penghuni surga ada 3 model. Ada yang dosa, tapi dia campur dengan kebaikan, surganya lebih rendah. Ada yang tengah-tengah, dia tidak suka berdosa, tapi amalnya sedang-sedang saja. Ada yang lebih tinggi, maka dia amalnya apa-apa dia paling cepat. Sedekah paling cepat, sholat paling cepat, puasa paling cepat, berbuat baik paling cepat, maka dia pahalanya tinggi. Dalam surat Al-Waqiah, mungkin tambah satu lagi terakhir ya. Al-Waqiah ada juga berfirman, penghuni surga ada ashabul yamin, kemudian al-muqarrabun. Bentar. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 8 dan ayat 10. Coba Ibu baca ayat surat Al-Waqiah, yaitu surat 56. Surat 56 ini terakhir, ayat 8 ayat 10. Coba baca. Al-Waqiah surat 56 ayat 8 dan ayat 10. Coba ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Nah, ini yang ada golongan kanan. Sebut ashabul yamin. Yang 10 coba. Dan golongan kiri, alangkah tentaranya golongan kiri. Ini ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 lanjutkan. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Lanjutkan. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Perhatikan. Jadi ternyata Allah bagi penghuni surga ada 2. Ada ashabul maimanah. Kemudian satunya al-muqarrabun. Kata Allah, ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kemudian was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Ternyata penghuni surga ada 2. Ashabul maimanah sama as-sabiqun al-muqarrabun. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang ashabul maimanah. Paham? Tapi dalam hadis, ini ayatnya masih banyak tapi saya cukupkan ini. Hadis Rasulullah SAW mengatakan inna fil jannah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala a'adda lil mujahidin, inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin. Sungguhnya Allah siapkan 100 derajat, 100 level surga, ya, bagi para mujahidin. Kata Allah, ma baina darajataini kama baina sama wal ard. Jarak satu yang satu dengan yang lain seperti langit dan bumi, seperti langit dan bumi. Ini dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika Rasulullah membahas tentang satu amal soleh. Amal soleh kan banyak, iya Ibu. Ada berbakti sama orang tua, ada sedekah, ya. Ada apa lagi? Salat malam, ya. Ya, berbakti sama suami, benar atau tidak? Ada. Ya, kemudian apa lagi? Ada puasa. Di antaranya jihad fisabilillah. Ternyata ketika Allah memberi pahala level surga bagi orang-orang yang berjihad, ternyata bukan satu level. Sampai Allah bagi 100 level. Berarti Allah detail ketika memberi balasan. Allah detail. Dan itu adalah konsekuensi Allah Maha Adil. Ketika mujahidin tidak satu rombongan, surganya satu. Enggak. Allah jadikan berapa? 100. Mungkin ada yang berjihad hanya dengan uangnya. Ada yang berjihad dengan uang dan raganya. Ada yang berjihad dengan penuh keikhlasan yang sangat tinggi. Ada yang berjihad dikenal sama sekali. Berbagai macam level. Sampai Allah urutkan jadi berapa? 100 level. Tidak sama. Sama, kita bicara berbakti sama orang tua. Apakah semua orang berbakti sama orang tua levelnya sama? Tidak. Ada yang berkorban habis-habisan, ada yang berjuang, ada yang sekedarnya, ada yang penting tidak berdosa, macam-macam. Dari sini menunjukkan bahwasanya ketika kita bicara level surga sangat detail. Maka ini yang Allah suruh kita berlomba-lomba. Sudah Ibu, saya menghapus. Sudah ya? Sudah? Baik, saya hapus. Nah, ini pembahasan terakhir kita adalah bagaimana supaya kita bisa levelnya tinggi. Ya. Cara agar level di surga tinggi. Ini yang mau kita bahas. Karena Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Urusan kata Allah, urusan nikmat surga bersainglah. Urusan nikmat surga bersainglah. Maka bersainglah. Quran surat Al-Mutaffifin tadi ayat berapa? 83. Surat Surat 83 ayat 26. Jadi Allah suruh bersaing. Allah tidak pernah menyuruh kita saingan dunia, ya. Dunia yang Allah suruh saingan apa? Surga. Allah juga berfirman, "Walimithli hadza falyamalil amilun." Surat As-Saffat ayat 61. Ini Quran 83 ayat 26. Kemudian juga Quran surat 37 ayat 61. Kata Allah, untuk surga itulah harusnya beraktivitas, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk yang lainnya. Kata Hasan Al-Basri, kalau kau lihat orang punya harta banyak, jangan saingi dia urusan harta, saingilah dia urusan akhirat. Ada orang beli mobil baru, kita beli mobil baru lagi. Ada orang bangun rumah baru, kita bangun rumah baru. Gak akan pernah selesai. Dan itu akan kita tinggalkan. Kita hidup di dunia 60-70 tahun, setelah itu kita pindah destinasi. Yang penting adalah bagaimana kamu bangun istana di akhirat. Itulah saatnya bersaing, itulah saingan yang sungguhnya. Harusnya kita cemburu. Ada orang rajin baca Quran, kok saya tidak rajin. Kok ada orang rajin bersedekah, kok saya tidak
rajin. Ya, itu harusnya kita cemburu. Kok ada seorang wanita yang soleha tidak suka gibah, tidak suka namimah. Kok saya suka gibah dan namimah? Harusnya kita, wah saya ingin bisa seperti dia. Ya. Kok ada wanita kok taat sama suami, saya kok tidak? Wah, harusnya saya bisa seperti dia. Nah, kita harusnya bersaing dalam amal soleh. Masalahnya di zaman sekarang ini banyak wanita yang perhatian dengan penampilan zahir. Maka mereka bersaing tentang brandednya tas. Mereka bersaing tentang brandednya baju muslim mereka. Baju muslimah harus siapa yang paling branded. Mereka bersaing jalan-jalan ke luar negeri mana. Kau sudah ke Eropa belum? Sudah kemana belum? Yang itu yang mereka jadi bahan bicaraan. Bukan bersaing masalah akhirat, bersaing masalah dunia yang akan mereka tinggalkan. Sampai ada orang sudah tua masih cari branditan. Udah sebentar lagi sudah top. Top apa? Tua, ompong, peot, sudah. Masih bicara branded. Sampai kapan bicara branditan? Sampai kapan? Sebentar lagi udah mati. Kalau kita cium-cium dekat sudah bau tanah. Terus masih bicara dunia sampai kapan? Emang Allah suruh bersaing urusan dunia? Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wal yahwu zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarhu musfarra thumma yakunu hutama." Ketahuilah dunia itu hanyalah apa? Tempat bermain-main, bersenda gurau, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan, bangga-banggaan, pamer-pameran. Seperti apa? Seperti air hujan yang turun, bumi tadinya tandus, tumbuhkan rumput yang hijau, menyenangkan dilihat, tahu-tahu jadi kuning, kemudian ditiup angin. Dunia cuma sebentar. Jadi tidak dilarang kita mempunyai baju yang indah, nggak dilarang. Tapi bukan untuk saing-saingan. Tidak dilarang kita punya rumah yang mewah, yang bagus, yang kita senang untuk tempati. Tapi bukan untuk bangga-banggaan. Yang kita disuruh perjuangan adalah amal soleh. Ini Ibu. Nah ingat, cara agar level di surga tinggi cuma satu cara, hanya satu cara. Apa ibu-ibu? Banyak beramal soleh. Allah menilai dengan amal soleh. Masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi level sesuai dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang bilang levelmu tinggi, gara-gara kamu dekat dengan saya, bohong. Kamu bakalan masuk surga, yang penting kamu jabat tangan dengan saya, bohong. Ada yang bilang siapa yang foto sama kiai masuk surga, pembohong besar. Kiainya aja belum tentu masuk surga. Allah tidak pernah bilang siapa yang punya nasab gini pasti masuk surga. Tidak ada, itu bohong. Ya, amal ibadah. Jadi kalau ada, perhatikan nih, kalau ada orang ngajak surga selain dengan amal ibadah, itu sesat. Perhatikan nih. Ini kaidah. Ada yang bilang masuk surga dengan cara selain amal soleh, itu orang sesat. Oh, yang penting kamu dekat dengan saya masuk surga, sesat. Nggak ada. Surga amal soleh, masing-masing sendiri-sendiri nanti. Emang kalau istri saya orang soleh, wanita soleh, atau suami saya orang soleh, saya pasti masuk surga? Enggak. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh di mana? Di neraka. Kondisi suami mereka, Nabi tidak punya pengaruh. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Bahkan kata Allah, masuklah kalian berdua wahai istri Nabi Lut dan istri Nabi Saleh bersamaan dengan yang lainnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kondisi mereka berdua sebagai istri Nabi tidak menunda mereka masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sama yang lain. Padahal mereka istri apa? Istri Nabi. Jadi yang bilang, yang penting suami saya soleh, saya tugasnya ke mall. Nggak ada. Masing-masing. Ya masing-masing, tidak ada. Jadi nggak ada cerita masuk surga tanpa amal soleh, ngomong kosong. Dia bilang tenang sama saya keturunan ini, saya keturunan ini, nanti saya ke syafaat, pendusta, bohong, jangan dengar. Dia saja belum tentu masuk surga. Gimana mau jamin orang masuk surga? Dia saja belum tentu masuk surga. Jadi ibu mau amal soleh, nanti ibu jangan bilang tenang, nanti saya diajak teman, ibu sendiri baca Quran. Ibu sini sholat malam, nggak perlu ada yang tahu. Itulah ibu naik level. Jadi amal soleh. Jangan lupa
Harus ikhlas. Ikhlas. Jangan pingin cari pujian. Jangan cari pujian. Ibu bangun masjid 20 miliar. Habis itu ibu-ibu kasih nama masjid saya. Misalnya ibu namanya Juminten. Masjid Juminten. Supaya satu dunia tahu. Nggak ada pahalanya. Rugi. Rugi. Kasih nama dengan nama saya supaya orang tahu saya yang bangun. Rugi. Berarti kita pengen dipuji nggak? Pengen dipuji. Pengen dipuji. Saya pernah hajian sama di travelnya Travel Plus orang-orang kaya. Kita mampir di rumah singgah. Kalau pulang sholat dari masjid, ada orang Arab suka bagi-bagi al-baik, rebut-rebutan. Orang kaya tapi rebutan, ngomong gratis, rebutan. Nanti kadang bagi sarung. Ada yang tanya, Ustadz itu orang Arab bagi-bagi kok nggak ada dokumentasinya, nggak ada fotonya. Orang Arab nggak begitu, bagi selesai. Sebagian kita baru bagi 20.000 sudah publish. Pingin satu dunia tahu. Gimana mau amal soleh yang boleh diterima kalau kita beramal soleh untuk mencari pujian apa? Manusia. Sampai Nabi SAW mengatakan di antara orang yang selamat ketika di padang mahsyar, matahari jaraknya 1 mil, sangat dekat, kata Nabi, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha. Seorang berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya dia diam. Bukannya enggak boleh cerita, boleh, tapi niatnya untuk motivasi. Tapi hati-hati. Kita sedikit-sedikit hobi kita adalah pamer amal soleh. Ya, kadang-kadang bikin status, misalnya lagi itikaf, jangan ganggu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Atau lagi di Masjid Nabawi musim panas, meskipun musim panas Allah masih menguatkan langkah kakiku menuju Masjid Nabawi. Ngapain tulis gitu? Ini namanya ingin dipuji. Percuma ibu capek buang duit umroh, haji, sedekah, kalau pingin dipuji nol. Maka pada hari kiamat kelak terpedaya. Allah akan hadirkan seseorang yang ketika di dunia dia beramal soleh tapi riya, ingin dipuji, Allah lihatkan pahalanya, terus Allah jadikan seperti debu berterbangan. Kasihan. Maka mulai saat ini ibu latih diri untuk ikhlas. Kalau ada setan datang, garuk-garuk, gatal, pingin cerita, jangan cerita. Sedikit-sedikit cerita. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ibu-ibu, saya yang ajak ibu-ibu untuk bermuhasabah. Coba ingat, ada enggak amal soleh ibu-ibu yang hanya ibu yang tahu, orang lain enggak tahu? Coba pikir, ada enggak? Hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir semua amal soleh kita cerita sama orang lain. Bukannya tidak boleh cerita, boleh, tetapi rawan untuk mencari pujian. Kapan kita cari pujian, amal soleh kita hilang. Paham ibu? Yang pertama. Yang kedua, harus sesuai sunnah. Harus sesuai contoh Nabi SAW. Jangan bikin-bikin ibadah sendiri. Jangan zikir sambil loncat-loncat ya. Jangan zikir sambil nari-nari. Tidak ada contohnya seperti itu. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang bikin amal ibadah tidak ada contoh dari kami, tertolak. Nabi sudah bikin contoh, ngapain bikin contoh sendiri? Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada orang tawaf, dia rasa 7 kurang, dia tambah tawaf 8 putaran, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Nah bagus. Ada orang setelah kita tawaf, ada enggak dua rakaat setelah tawaf? Ada. Setelah sa'i ada enggak? Enggak ada. Setelah sa'i enggak ada 2 rakaat setelah sa'i. Kalau ada orang setelah sa'i pingin 2 rakaat setelah sa'i, bagus atau tidak? Tidak bagus. Seakan-akan dia menuduh ibadah Nabi kurang bagus. Makanya Rasulullah mengatakan wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi. Jangan kita capek-capek, letih-letih, enggak ada pahalanya. Hati-hati. Amal soleh yang jelas, amal soleh banyak sekali. Jangan bikin yang aneh-aneh. Sebagian orang zikir loncat-loncat.
Sebagian orang zikir sambil joget-joget. Itu dari mana? Mana contohnya? Enggak. Capek joget-joget enggak ada pahalanya. Beribadah yang benar. Ya. Ada orang zikir hu. Dari mana? Zikir itu ada maknanya. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Semuanya ada maknanya. Karena hu enggak ada maknanya. Jadi ibadah yang jelas-jelas. Taib. Yang ketiga, ibadah rutin meski sedikit. Rutinkan, zikir pagi petang rutinkan. Baca Quran setiap hari setengah juz rutinkan. Atau 1 juz atau 1/4 juz. Yang penting rutinkan. Zikir keseharian, zikir masuk rumah, jangan lupa. Zikir keluar rumah, jangan lupa. Zikir naik kendaraan, jangan lupa. Zikir mau safar, jangan lupa. Zikir masuk pasar, jangan lupa. Zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk WC, zikir keluar WC. Ini rutinan keseharian. Zikir masuk kota, jangan lupa. Safar, mau mendarat baca doa apa ketika masuk kota. Zikir ketika safar, zikir ketika balik dari safar. Ini zikir keseharian, jangan tinggalkan. Allah suka orang yang banyak berzikir. Jadi meskipun sedikit tapi apa? Continue. Ya. Untuk wanita paling terbaik, amal terbaik adalah taat kepada suami. Jangan protes ibu-ibu ya. Perhatikan. Rasulullah bersabda. Dengar ibu-ibu. Ini berarti banyak yang enggak taat ini. Dibilang gini protes. Harusnya kan bahagia. Iya, saya taat sama suami. Kalau saya bilang taat sama suami, banyak yang ribut, berarti banyak yang tidak taat. Dengar, apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha. Dia jaga kemaluannya. Wa ata'at ba'alaha. Dan dia taat kepada suaminya. Dikatakan kepadanya masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Perhatikan ibu, solat 5 waktu, enggak usah solat sunnah, enggak apa-apa. Enggak usah qobliyah, ba'diyah, yang penting solat 5 waktu. Puasa Ramadan saja, enggak usah puasa Syawal, enggak usah puasa Senin Kemis, enggak usah puasa sunnah-sunnah, enggak perlu. Yang penting puasa Ramadan yang wajib dikerjakan. Jaga kemaluan, jangan selingkuh. Tapi yang terakhir, yang keempat, taat sama suami. Maka dia masuk surga dari pintu mana saja. Kalau ibu-ibu hanya rajin solat, kalau ibu solat 5 waktu, solat qobliyah, ba'diyah, solat duha, solat lail, solat macam-macam, ibu masuk surga dari pintu solat saja. Kalau ibu puasa banyak-banyak, ibu masuk dari pintu puasa. Tapi kalau ibu taat sama suami, semua pintu boleh masuk. Hah? Sudah saya sampaikan cara ibu masuk surga mudah, taat sama suami. Ada yang protes, suami seperti apa dulu Ustaz? Waduh. Saya cerita. Saya ketemu seorang, dengar ibu-ibu. Saya ketemu seorang, istrinya mau meninggal dunia. Di tempat tidur sudah mau meninggal dunia. Dia bilang, "Abang, tolong saya minta sepatu abang." Buat apa? Sebelum saya meninggal saya ingin semir sepatu abang. Karena kebiasaan dia ketika dia sehat dia selalu semir sepatu suaminya. Bayangkan sampai mau meninggal masih bahagia ketika melayani apa? Suami. Taat sama suami itu tidak membangkang. Kasih ide boleh tapi jangan membangkang. Selama suami tidak menyuruh pada maksiat harus taat. Taat sama suami itu melayani suami. Melayani suami. Tapi ada sebagian ibu-ibu enggak.
Semuanya bibinya. Bi, siapkan ini. Bi, siapkan ini. Bi, siapkan ini. Bibi soleha, bukan istri soleha. Jadi ibu-ibu taat kepada suami itu karena Allah. Ya, karena apa? Allah. Apa kata Nabi SAW? Seorang wanita kalau ingin puasa, tidak halal bagi seorang wanita puasa sunnah wa zawjuha hadir, sementara suaminya tidak safar. Dia enggak boleh puasa sunnah illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Dia mau puasa Senin Kemis nih. Mas, boleh enggak puasa Senin Kemis? Enggak boleh. Dia harus taat. Tapi kalau dia puasa Senin Kemis nekat, dosa. Bayangkan. Puasa itu kan berat, kita tahan makan dari pagi sampai malam. Ternyata lebih afdol taat kepada suami. Taat suami itu pahalanya besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara ciri penghuni surga, al-muwatiyah, yaitu istri yang berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan suami. Kalau suaminya ajak kemana-mana dia bilang, iya, engge, terserah papi, terserah abi, umi terserah papi, umi terserah abi, saya mah terserah apa? AA ya. Ini enggak, pokoknya umi yang utus. Pokoknya teteh yang menentukan. Pokoknya. Wah. Ini mudah sekali cemplung ke neraka. Yang membangkang, yang membentak suami. Maka saya bilang, ibu, percuma kita ngaji terus, ternyata di rumah, sangar sama suami. Sampai suami ketakutan kalau angkat telepon, dari istri saya ketakutan. Ada loh suami kayak gitu, kasihan. Berarti suaminya telah merongrong kehidupannya. Istrinya merongrong apa? Kehidupannya. Jadi ibu ini saya cuma nasihat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Usia kita yang tinggal sedikit ini, kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Yang telah lalu salah tinggal diperbaiki. Kata Rasulullah SAW, man ahsana fima baqi ghufira lahu ma qad madha. Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya akan diampuni masa lalunya. Wa in asaa fima baqi, tapi kalau di sisa umurnya masih berbuat buruk, ukhidha fima baqi wa fima madha, maka dia akan dihukum gara-gara masa depannya dan masa lalunya. Tidak ada kata terlambat. Sekarang kita harus berubah, harus progres. Masa kita ngaji lama begini-begini saja? Tidak ada perubahan. Tetap saja pembicaraannya duniawi, pembicaraan jalan ke sana, jalan kemari, pembicaraan tentang tas. Mau sampai kapan bicarain tas? Mau sampai kapan? Sampai gigi ompong semua baru berhenti. Sampai kapan ibu-ibu? Saatnya kita bertakwa kepada Allah. Bukannya tidak boleh dunia, boleh, tapi secukupnya. Semua kita juga butuh sama dunia, tapi secukupnya. Karena ibu-ibu saya lihat ini pada tua-tua semua ini. Coba, yang di bawah 50 angkat tangan coba, saya pengen tahu. Sedikit, rata-rata di atas 50. Berarti kan sudah nenek-nenek rata-rata. Nenek-nenek masih bicara branded ngapain? Udah mau meninggal sebentar lagi. Sekarang saatnya bicara hari akhirat. Bicara beli kain kafan di mana. Jangan bicara beli tas branded. Sudah waktunya. Dunia sudah kita rasakan. Tinggal kita pingin destinasi berikutnya, status kita tinggi, level kita tinggi. Maka bersainglah dalam urusan akhirat, jangan urusan dunia. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukaddimah kita pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.